Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan warta jemaat Minggu 27 Desember 2020. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKE Pangarina dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKE Pangarina yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi Bapak dan Ibu yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 27 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021. Dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak dan Ibu yang berulang tahun pernikahan di bulan Desember tahun 2020 dan Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Kami menyampaikan bahwa ibadah tutup tahun 31 Desember 2020 dan ibadah tahun baru 1 Januari 2021 akan dilakukan secara virtual melalui channel YouTube GKE Pangarina. Secara khusus untuk pelaksanaan ibadah tutup tahun 31 Desember 2020 akan dilaksanakan secara serentak pada pukul 18.00 WIB. Dalam ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus melalui persiapan perjamuan kudus atau sensura morum dalam ibadah hari ini. Kolekte ibadah minggu dan ibadah Natal yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarina setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, atau dapat juga disetor melalui bank Kalteng atas nama GKE Pangarina. Nomor rekening 102 0202 028 823 dan bukti setor atau transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarina. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan pada hari Sabtu, maka informasi persembahan syukurnya akan dimasukkan dalam warta jemaat minggu berikutnya. Demikian penegasan warta jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja. Dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erlei Amayani SDH MM. Dengan tema Harapan Menjadi Nyata. Jemaat yang terkasih, kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah sebuah awal dari keyakinan kita bahwa Dialah Sang Mesias dan Dialah Tuhan. Dia adalah harapan yang menjadi kenyataan tentang jalan keselamatan, kebenaran, dan kepastian hidup. Dialah firman yang menjadi manusia.
Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita dengan sukacita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 100, bait yang pertama, muliakanlah. Jemaat saya undang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur. Dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di surga, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni atas segala kesalahan kami Tuhan, sehingga agar kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami merasa bersyukur karena di masa pandemi COVID-19 ini kami masih bisa beraktivitas dan melayani Tuhan. Kami menyadari bahwa segala apa yang kita jalani dalam kehidupan ini semua karena kebaikan dan karena penyertaan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini yang belum mulai reda ini Tuhan, mohon kiranya Tuhan agar selalu menguatkan hati kami dalam menghadapi kondisi ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis di dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai 12 dengan perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran di tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, sikirlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka diperolehnya menjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini 27 Desember di tahun 2020, kita kembali menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan bagi kita pada hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan Allah tiada bertepi dalam hidup kami. Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Engkau telah menyatakan, mewujudkan pengharapan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami mau selalu memuliakan Engkau dalam setiap jejak langkah hidup kami. Sejenak Tuhan kami bersyukur jikalau pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biar terang kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus kami akan belajar dari firman-Mu. Amin. Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 menjadi dasar perenungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 14 sampai 18 di bawah judul perikop firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Harapan menjadi nyata, itulah tema dalam perenungan firman bagi kita pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian orang mungkin sulit menerima kenyataan atau fakta bahwa Allah yang kudus dan mulia itu mau datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Sebab Allah adalah kudus, Allah adalah sempurna, sementara dunia penuh dengan dosa, bahkan manusia terbelenggu olehnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah atas dirinya. Bahkan relasi yang intim antara manusia dengan Tuhan Allah dirusak karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga sangat masuk akal sekali bahwa sebagian orang sulit menerima fakta bahwa Allah yang kudus dan mulia itu mau datang menjadi sama seperti manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi justru disinilah letak pengharapan satu-satunya bagi manusia yang berdosa untuk memperoleh kembali hubungan intim dengan Allah Sang Penciptanya. Dalam firman Tuhan bagi kita pada kesempatan hari ini, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Logos itu telah menjadi manusia, tinggal dan melayani di tengah-tengah manusia. Tuhan Yesus adalah manusia sebagai perwujudan Allah yang sempurna. Hanya Dia yang bisa mewakili Allah di dunia ini, sebab Dia berasal dari Allah dan Dia adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya orang yang tinggal bersama-sama dengan Dia melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan yang berasal dari Allah Bapa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan,
Rahasia iman yang ajaib yang melampaui logika, keterbatasan berpikir kita manusia. Dialah yang kekal dan tak terbatas. Dialah Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Ia mau masuk ke dalam keterbatasan manusia agar rencana kekalnya tergenapi untuk menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Nah, peristiwa yang ajaib ini menjadi satu bagian yang penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Mengapa disebut sebagai satu peristiwa yang penting ketika Logos itu menjadi manusia? Firman itu menjadi manusia. Allah datang ke dunia dalam kemuliaannya, menjadi sama dengan manusia kecuali dosa. Hal ini menjadi bagian penting untuk membuka cara berpikir kita, membuka hati kita terhadap kebenaran yang terus disingkapkan kepada kita. Kiranya Tuhan selalu mencelikkan kita agar dapat melihat hal-hal rohani yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Bahwa apa yang bagi manusia adalah sesuatu hal yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak. Inilah tentang harapan yang menjadi nyata. Kita telah melewati peristiwa sukacita, kebahagiaan Natal, di mana Yesus hadir dan lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ia Mesias yang dijanjikan, yang dilahirkan dari seorang darah Maria, dari keturunan Daud. Janji Allah telah tergenapi di dalam firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, harapan menjadi nyata. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika hal ini direfleksikan bagi kita? Sesuatu hal yang sukar, yang tidak mungkin bahkan, yang mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah telah Ia nyatakan. Bukti dari komitmen Tuhan Allah, konsistensi Allah pada janjinya, telah Ia nyatakan di dalam Yesus Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan? Seharusnya ketika kita menerima, seharusnya ketika kita mengetahui tentang konsistensi Allah dalam janji-janjinya untuk menyatakan harapan menjadi nyata bagi umat manusia yang berdosa. Ini menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk terus percaya, untuk terus meyakini bahwa Tuhan yang sama akan terus menyertai langkah kita. Bahwa Tuhan yang sama akan terus menjadi sahabat dan penolong yang setia dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak ancaman dan godaan yang menghampiri dalam kehidupan kita. Tidak jarang kita manusia yang mengaku bahwa dirinya beriman pun bisa menjadi lelah, menjadi letih, bahkan seketika bisa kehilangan pengharapan, menjadi putus asa dan tidak berdaya. Tapi sekali lagi kekuatan firman Tuhan yang adalah makanan rohani, nutrisi yang penting bagi tubuh, jiwa, dan roh kita, mengingatkan kita pada saat ini. Sekian ribu tahun yang lalu, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah mewujudkan harapan menjadi nyata. Oleh sebab itu, apapun persoalan hidup saudara hari ini, apapun kendala, hambatan, tantangan yang saudara jumpai hari ini, apapun harapan yang ingin saudara nyatakan dan wujudkan dalam kehidupan saudara, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti untuk percaya pada kemahakuasaan Tuhan, di mana Dia adalah Tuhan yang kita andalkan. Dia adalah Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup memberikan apapun yang kita harapkan dalam kesungguhan hati. Di tengah pandemi COVID-19 ini, harapan kita, pandemi ini segera berlalu. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, jangan pernah berhenti berharap. Terus doakan.
Kita percaya kekuatan Tuhan akan terus membentengi tubuh, jiwa, dan roh kita. Agar kita terhindar dari COVID-19. Bahkan bagi kita yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah ini menjadi sumber kekuatan yang baru bagi kami untuk menapaki hari-hari kehidupan selanjutnya. Dengan terus mengandalkan Engkau yang mewujudkan harapan menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang menyelamatkan, yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Kasih-Mu yang sempurna telah Engkau nyatakan sehingga kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Surga yang kekal menjadi bagian setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini, dalam ibadah ini, dalam kesatuan hati kami mau menyerahkan diri kami, kehidupan keluarga rumah tangga kami. Biar Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, usaha dan pekerjaan kami. Terus Tuhan sertai. Tuhan lindungi suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua kami. Saudara-saudara kami, biarlah kami senantiasa hidup dalam kasih dan sejahtera-Mu. Kami doakan jemaat GKI Pangarina dalam keberadaan hidupnya. Biarlah Tuhan selalu menolong kami, agar kami senantiasa hidup dalam persekutuan, dalam kasih, dalam keharmonisan, dalam kedamaian, dengan mata yang tertuju hanya kepada Engkau. Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami doakan bagi mereka yang dalam minggu-minggu ini boleh merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, kiranya Tuhan memberkati. Bagi mereka yang sakit terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan Yesus kiranya Engkau menolong, memberikan kesembuhan, kepulihan di dalam nama Yesus. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok, Syarus Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Biarlah kasih kemurahan-Mu senantiasa Engkau curahkan. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kami doakan bagi janda duda, yatim piatu, anak terlantar. Tuhan kasihani mereka. Lawatlah mereka. Siap kebutuhan yang mereka perlukan. Biarlah Tuhan bermurah hati untuk memberikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, karya dan kerja kami. Kami serahkan hanya dalam kuasa tangan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa kami telah berdoa. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita di kehadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH, atau dapat juga transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa sebelum persembahan kita kumpulkan. Tuhan Yesus, kami akan menyampaikan persembahan syukur atas berkat
yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur, kami akan menyampaikan persembahan ini agar dapat digunakan untuk kegiatan dalam melayani Tuhan. Dan berkati juga berkat-berkat yang masih ada pada kami, sehingga dapat kami gunakan sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita dengan sukacita menyanyikan Kidung Jumat nomor 302, bait pertama sampai yang ketiga. Kuberi persembahan. Pada ibadah hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan untuk menyambut dan ikut serta dalam perjamuan kudus itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, manusia berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib. Oleh karena imannya sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup kita?
Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali, berkaitan dengan hidup kita sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan? Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran? Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 31 Desember tahun 2020. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.